مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertolabul ilmi, bahkan nikmat keistiqomahan hingga hari ini kita mampu untuk beramal soleh, beribadah, berpuasa di siang hari bulan Ramadan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya. Dan juga nikmat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, karuniakan kepada kita adalah nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan. Nikmat bisa menemui bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar yang nanti kelak nanti akan kemudian kita mengetahui betapa besarnya nikmat perjumpaan ini manakala kita sudah berpisah dari yang namanya dunia ini. Oleh karenanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tallahi law qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Sungguh demi Allah, kalau sekiranya dikatakan kepada mereka para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, berandai-andailah kalian, maka niscaya mereka akan berangan-angan, akan berandai-andai kiranya bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan. Mereka tak muluk-muluk ingin bisa berjumpa dengan satu hari saja, bukan satu bulan, satu hari saja. Karena perjumpaan dengan bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Saat ini mungkin kita tidak merasakan betapa amat sangat besar nikmat tersebut. Namun kelak nanti, tatkala kita berpisah dari dunia, kita akan benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa pertemuan kita dengan bulan Ramadan saat ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala pilih kita untuk kemudian bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya ampunan semua. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang harinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ampunan. Di malam harinya, kalau misalkan ternyata seorang hamba tatkala berbuka malah menggibah manusia misalkan, dia malah berbuat kemaksiatan misalkan, sudah berbuka, sudah menjaga diri, selama siang bulan Ramadan dia jaga diri, kemudian tatkala sudah berbuka ternyata dia terjatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masih ada kemungkinan untuk nanti di malam harinya ia memperoleh ampunan lagi tatkala ia kemudian mendirikan salat karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kalau ternyata setelah salat dia melakukan kemaksiatan lagi misalkan, namanya hawa nafsu mengajak kepada keburukan, maka di waktu sahur adalah waktu yang kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan ampunannya bagi orang-orang yang meminta. Sehingga bulan Ramadan bulan ampunan, bulan Ramadan bulan rahmat, bulan Ramadan barokah, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka tiap malamnya. Sehingga ini merupakan kesempatan besar, kesempatan emas tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan. Bersamaan dengan itu, bulan Ramadan ibarat sebuah madrasah. Ramadan ibarat sebuah madrasah, tempat pendidikan, di mana di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah tabaraka wa taala, di mana di dalam bulan Ramadan terdapat tarbiyah, nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Dan di antara tarbiyah pendidikan dari bulan Ramadan, yang pertama adalah takwa.
Dan ini merupakan hikmah disyariatkannya berpuasa di siang hari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan mendidik kita, mentarbiah kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang bertakwa. Bahkan hikmah dari kewajiban berpuasa di siang hari bulan Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang bertakwa. Ketika Allah tabaraka wa taala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang bertakwa. Sehingga pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini merupakan hikmah disyariatkannya berpuasa di siang hari bulan Ramadan agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Memang ada apa dengan takwa? Memang kenapa dengan orang yang bertakwa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa memiliki keutamaan yang besar. Orang yang bertakwa memiliki kemuliaan yang banyak. Bahkan Allah tabaraka wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang bertakwa itu. Allah segerakan di dunia dan Allah berikan pula nanti di akhirat. Al-Imamul Ghazali di dalam Minhajul Abidin yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu, di bagian-bagian akhir Minhajul Abidin, bahwa orang yang bertakwa itu dia memiliki kemuliaan, keutamaan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya. Mereka memiliki 40 keutamaan. Orang-orang yang bertakwa memiliki 40 keutamaan, tapi kita tidak sebutkan, tidak semua. 20 Allah berikan segera di dunia dan 20 lagi nanti akan Allah berikan di akhirat. Tentu kemuliaan, keutamaan yang besar yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa adalah Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Dan banyak ayat menerangkan hal tersebut. Di antaranya di dalam surat Al-Qalam ayat 34 Allah tabaraka taala berfirman, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka adalah syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Allah masukkan orang-orang yang bertakwa di dalam syurga. Allah tabaraka wa taala berikan syurga. Allah siapkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih syurga Allah tabaraka wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan, kemuliaan yang akan diperoleh orang yang bertakwa, tentu mereka akan memperoleh namanya surga. Kita akan berbicara tentang keutamaan yang akan mereka peroleh di dunia, di mana orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan kemuliaan, keutamaan itu Allah segerakan di dunia dan tak mengurangi ganjaran keutamaan kemuliaan yang mereka miliki bagi orang-orang yang bertakwa ini. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 76. Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang keutamaan mereka orang-orang yang bertakwa, kemuliaan mereka orang-orang yang bertakwa di dunia. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya sekedar pengakuan apakah mereka mengaku mencintai Allah ataukah tidak. Tidak, Allah langsung yang mencintai mereka. Kalau kita saat ini ditanya apakah kita mencintai Allah, kita akan mengatakan mencintai Allah. Bisa jadi Allah mencintai kita, bisa jadi Allah tak mencintai kita nyatanya. Adapun orang-orang yang bertakwa pasti memperoleh kecintaan Allah tabaraka wa taala. Adapun orang-orang yang bertakwa pasti Allah mencintai mereka. Sehingga ini kemudian mereka peroleh di dunia. Mereka memperoleh kecintaan Allah tabaraka wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, Allah tabaraka wa taala berfirman tentang kemuliaan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala bersama hamba-hamba Allah tabaraka wa taala bertakwa. Dan ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, sehingga orang yang bertakwa akan memperoleh kebersamaan Allah tabaraka wa taala di dunia. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang kemudian Allah senantiasa bersamanya. Dan tidak ada yang lebih indah dibandingkan kehidupan seorang hamba manakala hamba tersebut dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba manakala Allah tabaraka wa taala senantiasa membersamai keadaan seorang hamba itu.
Apa maknanya? Apa maksud dari Allah tabaraka taala bersama orang-orang yang bertakwa? Maknanya Allah pasti akan menolongnya, Allah pasti akan membantunya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar di setiap problema yang ia hadapi. Allah tabaraka taala akan menghilangkan kesengsaraan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya, karena dia adalah orang yang Allah cintai, karena dia adalah orang yang kemudian Allah tabaraka taala bersama mereka. Sehingga sekalipun kelihatan bahwa dia seorang yang bertakwa ini adalah orang yang sengsara hidupnya, namun Allah tak akan biarkan kalbunya pun sengsara. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling bahagia hidupnya, karena Allah tabaraka taala tak akan membiarkan hamba yang dicintainya, hamba yang diridhoinya hidup dalam kesengsaraan, terutama dalam kalbunya. Inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang hidup yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kacamata kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesengsaraan. Berhari-hari tidak makan, kemudian tak mengepul dapurnya, tidak ada yang bisa dimakan, kemudian dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ini adalah orang yang paling sengsara hidupnya, dilihat dari kacamata kita. Apakah kemudian Allah biarkan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kalbunya? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia hidupnya, karena Allah tabaraka taala tak membiarkan kekasihnya kemudian sengsara juga kalbunya. Sehingga inilah yang kemudian yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa akan senantiasa bersama Allah tabaraka taala. Allah tabaraka taala akan senantiasa bersamanya. Tatkala dia meminta, Allah tabaraka taala pasti akan memberi. Tatkala dia membutuhkan pertolongan, Allah tabaraka taala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Sekalipun manusia tak mengenalnya, sekalipun ia tak memiliki kenalan-kenalan orang-orang besar, sekalipun dia tak memiliki ini dan itu, dia punya Allah tabaraka taala. Sehingga ini yang kemudian harus kita upayakan dalam hidup ini, agar kemudian bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah tabaraka taala yang bertakwa. Karena dengan demikian maka tidak perlu ada lagi yang kemudian disedihkan dalam hidup ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Talaq akhir ayat 2 dan awal ayat yang ketiganya, Allah tabaraka taala berfirman menerangkan tentang keutamaan kemuliaan orang yang bertakwa. Allah tabaraka taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka taala, maka Allah akan jadikan baginya, akan Allah berikan baginya jalan keluar dari setiap problema kehidupan yang menimpanya, dari setiap ujian musibah yang menimpanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Di dalam ayat yang keempatnya, di penggalan ayat yang keempatnya, Allah tabaraka taala berfirman dengan kalimat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka taala, Allah akan jadikan di setiap urusannya itu kemudahan. Sehingga ini tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang bertakwa saja. Dan di bulan Ramadan, Ramadan mendidik kita. Di bulan Ramadan, pada ibadah puasa di siang hari yang kita kerjakan, ini melatih kita, mentarbiah kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah tabaraka taala yang bertakwa. Yang diharapkan setelah Ramadan itu kemudian kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah tabaraka taala yang bertakwa. Allah akan berikan jalan keluar di setiap problema hidupnya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan berikan kemudahan di setiap ujian musibah yang menimpanya. Dan ini tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang bertakwa saja. Dan ini merupakan saatnya, ini merupakan waktu di mana kemudian kita ditempa, dididik, ditarbiyah untuk menjadi hamba-hamba Allah tabaraka taala yang bertakwa tersebut. Terutama dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan terdapat banyak nilai-nilai ketakwaan di dalamnya. Disebutkan di dalam Mausu'atur Raqaiq wal Adab terkait dengan takwa ini. Apa itu takwa? Takwa disebutkan di sana di dalam Mausu'atur Raqaiq wal Adab, yang namanya takwa adalah al-khauf minal jalil. Yang namanya takwa adalah takut kepada Allah tabaraka taala. Dan nilai ini, bahwa seorang itu dia takut kepada Allah, ini ada dalam puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan ada nilai-nilai ketakwaan ini, yaitu takut kepada Allah. Sehingga kita akan melihat, bahkan kita akan merasakan, kita akan menjalani tatkala kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah puasa itu akan lebih berhati-hati, terutama dalam bab kemaksiatan. Dia akan menjaga dirinya. Ketika dia ingin kemudian melakukan kemaksiatan, dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Dia khawatir puasanya batal. Dia khawatir ganjaran pahala puasanya itu kemudian gugur hilang, percuma.
sehingga dia benar-benar kemudian takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dia benar-benar menjaga puasanya dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari perusak-perusak puasa tersebut. Sehingga nilai ini ada dalam ibadah puasa yang kita kerjakan. Dan puasa dan Ramadan merupakan tempat tarbiyah, dan Ramadan merupakan saat di mana kita kemudian dididik untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang diharapkan setelah bulan Ramadan itu usai nilai-nilai ketakwaan ini, takut kepada Allah tabaraka wa taala ini terus melekat pada diri kita hingga berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, hingga berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, bahkan hingga berjumpa dengan Rabbul Alamin. Nilai-nilai ketakwaan ini, takut kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah takut kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beramal di atas tuntunan syariat yang Allah tabaraka wa taala turunkan. Dan ini pun, nilai takwa ini pun ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana bisa seorang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia akan mengikuti arahannya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana mulainya, bagaimana cara bukanya, apa yang harus diperbuat saat berpuasa, apa saja pembatal-pembatalnya. Dia akan memperhatikan itu, sehingga dia akan melihat tidak seenaknya sendiri kemudian berpuasa. Saya pengen sahurnya jam 7 saja, nanti bukanya setiap kali mendengar suara beduk baru kemudian buka. Tidak demikian. Semuanya sudah ada aturan mainnya. Dari syariat ini Allah tabaraka taala menjelaskannya, Rasulullah SAW pun menjelaskannya, sehingga kemudian orang yang berpuasa berupaya menjalankan puasanya itu, ibadah puasanya tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Allah tabaraka taala. Yang diharapkan nilai ini kemudian terus melekat pada diri kita selepas bulan Ramadan, agar kemudian ini bukan hanya menimpa pada puasa saja, namun menimpa pula pada amalan yang lain, sholat kita, kemudian membaca Al-Quran kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Yang kalau nilai ini kemudian kita jaga selepas bulan Ramadan, bahkan berjumpa dengan bulan Ramadan lagi, bahkan sampai berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, maka kita wafat sebagai seorang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, dan itu ada dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Karena namanya takwa adalah orang yang kemudian mengamalkan ibadah, mengamalkan amal soleh di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas petunjuk yang telah Allah tabaraka taala syariatkan. Dan itu ada pada puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah ar-ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah tabaraka taala yang sedikit. Dan nilai ini, bahwasanya yang namanya takwa adalah ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit, ada pada puasa ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh fakir miskin yang lain, yang biasanya di luar Ramadan apa saja kemudian ada, ingin makan ada, ingin minum ada, ingin melakukan ini ada, ingin ini dan ingin membeli ini ada, dan lain sebagainya. Di dalam bulan Ramadan dia berpuasa di siang harinya, kemudian dia pun bisa merasakan sebagaimana yang orang-orang tak memiliki apa-apa itu rasakan. Dia merasakan bagaimana kehidupan si fakir, si miskin, sehingga dia mengerti tentang hakikat syukur kepada Allah, sehingga dia bisa merasakan bahwa pemberian Allah tabaraka taala kepadanya dari harta dunia ini merupakan nikmat yang besar, bukan hanya disyukuri. Misalkan di bulan Ramadan ternyata penghasilannya sedikit, dia mampu untuk ridha terhadap pemberian Allah tabaraka taala yang sedikit, karena di bulan Ramadan si kaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Karena di bulan Ramadan orang yang berkecukupan akan ia rasakan sebagaimana orang-orang yang tak berkecukupan itu menjalani kehidupan. Tak peduli ini si kaya ini si miskin, di dalam bulan Ramadan sama siang tidak boleh makan, sama siang hari tidak boleh minum, sehingga dia pun lemas, lunglai, lapar dan lain sebagainya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh si fakir dan si miskin, sehingga ketika rezeki yang sampai kepadanya, dia akan mengerti tentang hakikat syukur. Dia mengerti tentang bahwa ini merupakan nikmat yang besar yang Allah tabaraka taala berikan kepadanya, sehingga dia pun bisa meridhoi apa yang telah Allah tabaraka taala tetapkan padanya. Dan nilai ini ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan, dengan harapan dilatih di dalam bulan Ramadan. Kalau nilai ini kemudian terus melekat pada diri kita selepas bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang ridha. Bukan hanya syukur, tapi ridha terhadap pemberian Allah tabaraka wa taala, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Maka nilai-nilai semacam ini yang kemudian akan menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit, bukan hanya syukur, tapi ridha. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
bahwa yang namanya orang yang bertakwa itu disebutkan bahwasanya yang namanya takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Yang namanya takwa, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang di negeri akhirat. Di dalam bulan Ramadan, terutama dalam ibadah puasa yang kita kerjakan, nilai ini ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari. Seorang yang berpuasa di siang hari, dia lebih ingat kepada negeri akhirat. Dia lebih ingat terhadap padang mahsyar. Dia akan lebih ingat terhadap hari hisab, terhadap surga dan neraka dan lainnya sebagainya. Maka orang yang berpuasa akan ada nilai-nilai semacam ini. Tatkala seorang yang berpuasa itu dia keluar di siang hari, terik matahari yang sangat panas, kemudian dia teringat dengan padang mahsyar yang sangat mengerikan. Dia teringat akan amal ibadah yang masih sedikit, bekal apa yang kemudian harus disiapkannya untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya kita melihat orang-orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan kemudian lebih rajin lagi ibadah, lebih rajin lagi untuk mengerjakan ketaatan dan amal soleh. Kenapa? Karena ada nilai-nilai ketakwaan pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Yang dengan harapan kalau 4 nilai takwa ini kemudian terus melekat pada diri kita selepas bulan Ramadan, hingga berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, hingga berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, hingga berjumpa dengan Rabbul Alamin, maka orang semacam ini yang nilai-nilai ketakwaan yang barusan kita sebutkan ini melekat pada dirinya, terus kemudian tiap hari dia hiasi dengan ketakwaan semacam ini, maka dia adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bertakwa. Dia adalah seorang hamba yang berhak untuk memperoleh kecintaan Allah. Dia adalah seorang hamba yang berhak untuk memperoleh kemudian pertolongan Allah, keridhaan Allah dan lain sebagainya. Kalau saja kehidupan kita kemudian dihiasi dengan nilai-nilai semacam ini, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar di setiap problema yang kita hadapi. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kemudahan pertolongannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bersama kita dimanapun kita berada. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan kemudian mencintai dan meridhoi kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melindungi kita dari kemudaratan, dari mara bahaya dan lain sebagainya. Sehingga ini yang kemudian harus kita pertahankan, nilai-nilai ini yang ada dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara tarbiyah takwa. Tarbiyah takwa yang kita peroleh di bulan Ramadan. Tarbiyah takwa dari ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Sehingga pendidikan pertama dari bulan Ramadan adalah mendidik kita agar kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bertakwa. Kemudian yang kedua, diantara tarbiyah berikutnya dari Ramadan ini adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Kita dididik untuk menjadi seorang yang ikhlas di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan terdapat nilai-nilai keikhlasan. Di dalam bulan Ramadan terhadap pendidikan tentang ikhlas, tentang hakikat ikhlas, kita dilatih agar menjadi seorang yang ikhlas. Bagaimana tidak ketika seorang hamba itu kemudian dia ingin riya, dia ingin ujub, dia ingin takabur, dia ingin sombong dan lain sebagainya. Dia ingin kemudian mengerjakan ketaatan itu kepada selain Allah, dia mengharapkan pujian dan sanjungan. Di dalam bulan Ramadan seorang hamba tak bisa melakukan itu semua. Kalau seorang hamba ingin berbangga dengan puasanya, maka orang lain pun berpuasa. Kalau seorang hamba kemudian ia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari sholat malam yang dikerjakannya secara istiqomah sampai malam ini misalkan, maka orang lain pun sama mengerjakan sebagaimana kita. Kalau kemudian kita ingin takjub dengan bacaan Al-Quran yang kemudian kita baca tiap harinya dengan bacaan yang banyak misalkan sehari 1 juz atau lebih dari itu, maka orang lain pun sama seperti kita melakukan hal yang sama. Sehingga di bulan Ramadan melatih kita agar kemudian menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tatkala kemudian muncul ingin dipuji, maka orang lain pun sama melakukan ibadah yang sama. Ketika ingin dianggap, ingin didengar ibadahnya, yang lain pun sama mengerjakan ibadah semacam kita. Bahkan mereka bisa jadi lebih khusyuk, mereka lebih banyak dan sebagainya. Sehingga tarbiyah Ramadan berikutnya yang kemudian diajarkan kepada kita adalah tentang hakikat ikhlas ini. Dan dari sinilah kemudian inti dari majelis ini ingin kita terangkan. Sebenarnya kita ingin menerangkan tentang Lailatul Qadar. Ini kaitannya bermula dari keikhlasan. Sengaja judulnya tarbiyah Ramadan. Sebenarnya inti pembahasannya bukan tarbiyah Ramadan. Inti pembahasan tentang Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bahwasanya bulan Ramadan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut,
maka dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya para mufassirin, para ulama as-salafus saleh, ketika mereka menjelaskan tentang makna firman Allah tabaraka wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imamul Baghawi di dalam tafsirnya menerangkan, qalal mufassirun, para ahli tafsir menerangkan, maknanya adalah amalun salihun fiha khairun min amali alfi syahr. Laisa laha atau laisa fiha Lailatul Qadar. Maksud dari malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah beramal satu amalan soleh di malam tersebut jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan dengan beramal selama 1000 bulan lamanya yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kalau Ramadan saja, Ramadannya saja memiliki keutamaan yang besar, dilipat gandakannya amalan. Yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai, wa rakaatun fiha afdalu min alfi rakaatin, bahwasanya melakukan satu rakaat salat sunnah di dalam bulan Ramadan itu jauh lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat salat yang dikerjakan di luar Ramadan. Yang kata Imam Muhammad ibn Syihab Zuri mengatakan, wa tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Mengucapkan satu ucapan tasbih, satu zikir, satu ucapan subhanallah di dalam bulan Ramadan ini lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan 1000 tasbih, 1000 zikir, 1000 ucapan subhanallah yang kita ucapkan di luar bulan Ramadan. Ramadannya saja dilipat gandakan amal kebaikan itu, sehingga sangat merugi kalau seorang hamba tak memanfaatkan dengan baik. Satu amal kebaikan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan tak sebanding, bahkan lebih utama dibandingkan dengan 1000 amalan yang sama yang kita kerjakan di luar Ramadan. Kalau ada seorang hamba mengerjakan satu rakaat salat sunnah di dalam bulan Ramadan, satu rakaat salat sunnah ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, maka satu rakaat salat sunnah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat salat sunnah yang ia kerjakan di luar Ramadan. Kalau dari satu rakaatnya saja lebih baik, bagaimana lagi dengan ganjaran pahalanya? Kalau ada di antara kita yang tiap hari di luar Ramadan mampu mengerjakan 1000 rakaat salat, 1000 rakaat salat, 1000 zikir, 1000 zikir, 1000 salawat, 1000 salawat, kemudian di dalam bulan Ramadan kita hanya melakukan satu saja, maka satu ibadah itu yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan lebih baik dibandingkan dengan 1000 amalan yang sama yang kita kerjakan di luar Ramadan. Yang kalau seorang hamba itu mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah di luar Ramadan, 1000 salawat, 1000 zikir, rasa bangganya sudah sangat luar biasa, seakan-akan dia adalah kekasih Allah, seakan-akan doanya pasti dikabul, seakan-akan dia adalah orang yang suci. Begitu. Apalagi tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu melakukannya. Dan di dalam bulan Ramadan, satu rakaat salat sunnah yang kita kerjakan lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat salat yang kita kerjakan di luar Ramadan. Satu ucapan zikir lebih utama dibandingkan 1000 zikir. Satu ucapan tasbih lebih utama dibandingkan dengan 1000 tasbih, dan itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Tatkala Ramadan itu berlalu, maka ini tidak ada lagi. Sehingga manfaatkan dengan baik. Dan ketika datang Lailatul Qadar, maka beramal satu saja, mengamalkan satu amal soleh di malam tersebut lebih baik dibandingkan seorang hamba beramal selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Kalau ada seorang hamba yang selama 1000 bulan, misalkan anggaplah 80 tahun dia ibadah sholat saja tanpa henti, bayangkan sudah bagaimana rasanya, sudah sangat gembira sekali kalau ada orang yang selama 1000 bulan itu melaksanakan ketaatan tanpa henti, tanpa ada jeda, tanpa ada kemaksiatan di dalamnya. Ini satu rakaat salat sunnah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar tak sebanding, bahkan lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan kita habiskan dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Bayangkan, sehingga sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik perjumpaan dengan bulan Ramadan, terutama dengan Lailatul Qadar ini. Sehingga ini kemudian harus kita pahami tentang Lailatul Qadar, tentang ilmunya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamanya besar sekali. Keutamanya sangat besar kalau seorang hamba bisa beramal bertepatan dengan malam tersebut. Keutamanya sangat besar. Tak sebanding dengan usianya ia habiskan dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau yang dilakukannya bukan hanya satu amalan? Bagaimana kalau yang dilakukannya 2 amalan? Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau bukan hanya salat? Bagaimana kalau membaca Al-Quran? Bagaimana kalau berzikir? Bagaimana kalau ditambah dengan salawat? Bagaimana kalau berinfak dan lain sebagainya? Luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Kapan dimulainya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar disebutkan oleh Imam Suyuti, disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari sampai fajar itu terbit. Waktunya sebentar saja. Hanya dari terbenamnya matahari sampai fajar itu terbit. Itu saja waktu Lailatul Qadar. Sangat sedikit sekali.
Di mana kita harus mencari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di malam yang ganjilnya. Dan kita sering mengajarkan bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketika kita berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidak perlu sibuk memikirkan apakah malam ini dengan melihat menganalisa tanda-tanda di malam harinya, tidak. Semua tanda-tanda yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ada hadisnya, ada, namun semuanya tak lepas dari yang namanya kelemahan. Sehingga ketika sudah datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, sibuk ibadah saja. Jangan banyak menganalisa langit, jangan banyak menganalisa udara. Ini kayaknya terang, tapi di sana kok kayak ada awannya misalkan. Udaranya kayaknya masih agak panas sedikit. Karena apa? Agak mendung. Sudah tak perlu memikirkan itu. Yang penting gunakan untuk berzikir, gunakan untuk membaca Al-Quran, gunakan untuk ketaatan. Bisa jadi kalau itu adalah malamnya, kan alhamdulillah digunakan untuk beramal saleh. Sehingga pertama, ketika datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, sibukkan dengan ketaatan. Dengan tak perlu untuk kemudian menganalisa tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena semua tanda-tanda yang berbicara tentang tanda Lailatul Qadar di malam harinya, semuanya tak lepas dari namanya kelemahan. Ada tanda Lailatul Qadar yang sahih, itu pun setelah terjadinya. Jadi untuk apa? Kalau kita melihat tanda tapi setelah terjadinya untuk apa? Sehingga pokoknya kalau sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maksimalkan dengan ibadah. Kemudian jangan hitung-hitungan tentang ganjil genapnya. Pokoknya kalau sudah ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maksimalkan dengan ketaatan. Karena bisa jadi perhitungan kita ternyata salah. Menurut kita ganjil, ternyata itu dari sisi syariat adalah genap misalkan. Karena Ramadan ada yang 29, ada yang 30. Kalau misalkan Ramadannya 30 ya ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Ramadannya 29 maka nanti yang ganjilnya kemungkinan besar adalah 20, 22, 24, 26, 28. Karena yang menjadi tolak ukur adalah Rasulullah SAW menerangkan cari Lailatul Qadar di malam yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5, di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, 5 hari yang tersisa. Itu hitungannya nanti. Sehingga bukan hanya sekedar angka-angka. Pokoknya kalau sudah sampai di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maksimalkan dengan ibadah. Tak perlu sibuk memikirkan ganjil genapnya, tak perlu sibuk melihat tanda-tandanya, yang penting beramal saja. Sudah, itu saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Ini poin pentingnya di sini. Apakah orang yang menghidupkan malamnya itu dengan ibadah maka dia adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lantas bagaimana kalau ada orang itu kemudian tidak bisa memaksimalkan malamnya dengan ibadah? Jelas orang yang menghabiskan malamnya dengan ibadah, dia adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan dia pasti mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. 10 malam terakhir setiap malamnya misalkan begadang ibadah, amal soleh, maka dia adalah orang yang pasti mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan orang yang kemudian tidak mampu? Ada ngantuknya, ada tidurnya, ada keperluan lainnya dan sebagainya. Apakah orang-orang semacam ini kemudian bisa memperoleh bagian dari Lailatul Qadar atau bagaimana? Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengkabarkan kepada kita tentang batas minimal. Kalau maksimal jelas menghidupkan semua malamnya. Sekarang minimalnya seorang itu dianggap dia telah memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar bagaimana? Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan, anna ihya'aha yahsulu, bahwasanya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu diperoleh bi an yusalliyal isya'a fi jama'atin, diperoleh dengan cara salat isya berjamaah di masjid. Ini syaratnya. Sehingga minimalnya orang itu dia memperoleh bagian kemuliaan dari Lailatul Qadar manakala dia kemudian mengerjakan sholat isya berjamaah di masjid. Ketika dia bersamaan dengan malam Lailatul Qadar kemudian dia sholat isya berjamaah di masjid, maka dia memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jama'atin. Apakah cukup hanya sholat isya saja berjamaah di masjid? Tidak. Pertama, seorang itu kemudian dia bersolat isya berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, dia bertekad, berkeinginan keras untuk kemudian besok paginya itu sholat subuh jamaah di masjid. Kalau dua ini kita hadirkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga ini minimalnya sholat isya jamaah di masjid. Minimalnya di malam hari itu kita sudah ada upaya tekad bersikeras agar besok pagi sholat subuh berjamaah di masjid. Sekalipun telat misalkan bangun kesiangan, tetap mendapatkan kemuliaan bagian dari Lailatul Qadar. Ini minimalnya. Al-Imam Sa'id bin Musayyab mengatakan, man syahida lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar dengan berjamaah di masjid,
faqad akhadha bihadzi minha, maka ia memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Syaratnya sederhana, mudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang penting jamaah di masjid. Ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, ketika seorang itu menyaksikan Lailatul Qadar, maka dia memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Apalagi kalau bisa ditambah lebih dari itu, bukan hanya sekedar jamaah di masjid saja. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, "Man syahidal isya'a wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihadzi minha." Siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar dengan cara salat Isya berjamaah di masjid, dengan cara salat subuh berjamaah di masjid, maka ia memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga untuk memperoleh bagian kemuliaan Lailatul Qadar mudah. Jamaah di masjid, maghrib jamaah di masjid, Isya jamaah di masjid, subuh jamaah di masjid. Hanya saja permasalahannya adalah Al-Imam Sa'id bin Musayyab, Al-Imam Syafi'i mengatakan man syahida, siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau orang itu tidak menyaksikan? Bagaimana kalau orang itu kemudian tidak melihat, tidak mengetahui bahwa ini adalah malamnya? Kalau tadi jelas, kalau seorang itu dia menyaksikan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, kemudian dia hanya sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, tidur kemudian, maka itu sudah cukup untuk kemudian dia memperoleh bagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Namun bagaimana dengan orang-orang semacam kita yang kemudian kadang kita terawang-terawang kok kayaknya bukan ini malamnya? Bagaimana dengan orang yang tidak menyaksikan? Bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui? Bagaimana kalau orang itu tidak merasakan bahwa ini adalah malamnya? Maka Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala menerangkan ketika menjelaskan hadis man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang salat berdiri salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Al-Imam Nawawi mengatakan man qamahu walau lam yuwafiq lailatal qadri wa man qama lailatal qadri fawafaqaha hasalalahu. Maksudnya adalah siapa yang salat, siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar, sekalipun dia tidak tahu bahwa itu adalah malamnya, ataukah dia tahu bahwa itu adalah malamnya, maka dia memperoleh bagian dari keutamaan kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga tenang, tidak perlu sibuk menentukan ganjil genapnya, tidak perlu sibuk menerawang apakah ini merupakan tanda Lailatul Qadar. Yang penting ibadah saja, karena sekalipun kita tidak tahu, kalau kita berjamaah di masjid, kita memperoleh kemuliaan bagian dari Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah tabaraka wa taala pernah ditanya, kalau tadi berjamaah di masjid, lantas bagaimana kalau orang itu tidak bisa berjamaah di masjid, terutama bagi para wanita? Bagaimana dengan para wanita haid? Bagaimana dengan para wanita yang nifas? Bagaimana dengan orang yang tidur misalkan? Dari sore hari tidur, ternyata bangunnya misalkan nanti pas waktu sahur misal. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan para musafir yang mereka tidak bisa untuk mengerjakan sholat tepat waktu di masjid karena harus dikosor, dijamaah dan lain sebagainya, ada kebutuhan di sana. Al-Imam Ad-Dhahhak ditanya, "Ara'aitan nufasa wal haidha wal musafir wan naima lahum fi lailatil qadri nasibun?" Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Apakah wanita yang nifas? Apakah wanita yang haid? Apakah seorang yang pergi safar, yang sedang safar itu? Apakah orang yang tidur itu mereka bisa memperoleh bagian dari Lailatul Qadar? Kemudian Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan, "Na'am, iya. Wanita yang haid, wanita yang nifas, seorang yang sedang safar, seorang yang sedang tidur bisa memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak, kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadri. Ini merupakan syaratnya. Setiap orang yang Allah tabaraka wa taala terima amalannya, maka ia akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah amalan seorang hamba itu diterima ataukah tidak, apakah seorang hamba itu ikhlas karena Allah ataukah tidak. Dan ini merupakan inti dari ibadah Ramadan yang kemudian kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Ketika seorang hamba termotivasi dengan keutamaan-keutamaan yang besar di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakannya amal soleh, kualitas dan kuantitas amal soleh dilipat gandakan. Bahkan di Lailatul Qadar Allah lipat gandakan lebih dahsyat lagi. Bahkan minimalnya seorang itu hanya sholat maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, sudah dianggap bahkan dia memperoleh bagian dari Lailatul Qadar. Namun yang perlu untuk diperhatikan adalah keikhlasannya. Karena yang mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar adalah orang yang amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa taala.
Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, al-mu'awwalu 'alal qabul la 'alal ijtihad. Yang terpenting itu adalah bagaimana caranya amalan kita ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, bukan hanya sekedar banyak ibadah saja. Sehingga perhatikan dari awal Ramadan sampai detik ini, bukan hanya sekedar rajin semangat memperbanyak ibadah saja, perhatikan keikhlasan kita pula. Karena terkadang seorang hamba kemudian di dalam bulan Ramadan malah ujub, oh masya Allah, di luar Ramadan saya tak mampu untuk kemudian istiqomah sholat malam sebanyak 11 rakaat misalkan. Di luar Ramadan aku tak mampu untuk membaca Al-Quran sebanyak ini. Di luar Ramadan aku tak dapat kemudian menginfakkan hartaku sebanyak ini sebagaimana yang aku lakukan di dalam bulan Ramadan. Akhirnya muncul perasaan ujub dan lain sebagainya. Sehingga perhatikan keikhlasan kita, mumpung belum terlambat, bahkan mumpung belum masuk kepada 10 malam terakhir bulan Ramadan, di samping berupaya keras, di samping memperbanyak amalan, di samping semangat dalam memperbanyak amalan ibadah kita, perhatikan juga keikhlasan kita. Jangan sampai ada ujub di sana, jangan sampai ada takjub dengan diri sendiri, jangan sampai ada kemudian mengharapkan sanjungan, pujian, ria dan lain sebagainya dari amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, infak dan lain sebagainya. Apalagi sampai meremehkan manusia, apalagi sampai merendahkan orang lain. Masya Allah, sudah berapa baca Al-Qurannya? Aduh, saya baru setengah juz saja, padahal sudah setengah Ramadan telah berlalu. Dalam hati muncul peremehan. Oh masya Allah, bagaimana? Saya sudah khatam 1 kali Al-Quran, ini ingin yang ketiga kali misalkan, dan lain sebagainya. Sehingga perhatikan yang namanya keikhlasan, bukan hanya sekedar memperbanyak saja amalan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan juga, wali'tibaru bibiril qulub la bi'amalil abdan. Yang menjadi patokan adalah bibiril qulub. Yang menjadi patokan adalah baiknya hati seorang hamba, baiknya qalbu seorang hamba ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, la bi'amalil abdan, bukan hanya sekedar amalan anggota badan, masya Allah semangat banyak membaca Al-Quran, infak, sedekah, sholat malam, zikir dan lain sebagainya. Namun banyaknya ibadah tersebut harus disertai dengan keikhlasan niat kepada Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali kemudian mengatakan, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih istiqomah sampai detik ini, sholat malamnya kadang memilih masjid yang lama, sholat tarawihnya berjam-jam misalkan, hadzuhu min qiyamihi sahar. Ternyata orang ini dia tidak mendapatkan apa-apa, yang ia peroleh hanyalah lelahnya dari begadang saja. Sehingga ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jangan sampai sholat malam kita, tarawih kita ini sia-sia. Yang kita peroleh hanya rasa lelah begadang saja. Selesai sholat tarawih ujub, selesai sholat tarawih merasa bangga, masya Allah dan lain sebagainya. Sehingga perhatikan keikhlasan kita, perhatikan keikhlasan kita. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali kemudian mengatakan, kam min qaimin mahrum wa kam min naimin marhum. Berapa banyak orang yang berdiri salat namun dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Wa kam min naimin marhum, dan berapa banyak orang yang tertidur, dia sedang tidur namun dia adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana bisa orang yang sedang salat namun dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan? Bagaimana bisa orang yang tidur namun dia adalah orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala? Nama wa qalbu zakirun wa hadza qama wa qalbu fajirun. Orang ini tidur namun hatinya senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala. Sebelum tidur dia berzikir mengingat Allah. Sebelum dia tidur dia memperhatikan adab-adabnya sebelum tidur sebagaimana tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur dia niatkan tidurnya untuk apa? Agar kemudian bisa bangun sahur, agar kemudian bisa semangat ibadah dan sebagainya. Wa hadza qama wa qalbu fajirun. Adapun orang ini berdiri salat namun hatinya bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana bisa orang yang berdiri salat hatinya bermaksiat? Bisa. Dia ujub dengan amalannya, dia kemudian merasa berbangga dengan amalannya, dia meremehkan, merendahkan orang lain, hatinya, qalbunya fajir. Sehingga yang harus diperhatikan, di samping rajin ibadah, di samping memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan karena utama yang sangat besar, yang sangat banyak, perhatikan pula keikhlasan kita. Hati-hati dari namanya ujub, karena ujub merupakan bagian dari kesyirikan. Hati-hati dari namanya ria. Ya, di bulan Ramadan puasa mungkin tidak bisa dimasuki ria. Bagaimana dengan sholat malamnya? Bagaimana dengan membaca Al-Qurannya? Yang kemungkinan besar bisa disisipi ria, bisa disisipi ujub, bisa disisipi takabur dan lain sebagainya. Dan perhatikan pula kolbu kita, perhatikan pula kolbu kita. Sehingga hati-hati dari namanya penyakit-penyakit hati yang menggerogoti kolbu kita, terutama di dalam bulan Ramadan. Karena baiknya hati ini penentu tentang amalan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Yang namanya penyakit hati itu tidak kemudian tiba-tiba tumbuh dalam kolbu, tidak. Semuanya ada sebabnya, semuanya ada pintu masuknya.
Sehingga penyakit-penyakit hati itu ketika kemudian pintu kita terbuka, maka penyakit-penyakit kolbu itu akan masuk ke dalam kolbu kita. Sehingga jaga 3 pintu penyakit hati ini. Karena ini merupakan 3 pintu penyakit hati itu masuk ke dalam kolbu kita. Kalau kita tidak dijaga, apalagi di dalam bulan Ramadan, maka sudahlah, kemudian akhirnya kolbu kita akan digerogoti dengan penyakit-penyakit hati. Yang pertama adalah mata. Mata ini merupakan pintu pertama masuknya penyakit hati. Penyakit hati banyak, bukan hanya ria, sum'ah, ujub, takabur saja. Cinta kepada dunia, penyakit hati. Meremehkan manusia, penyakit hati. Merendahkan manusia, penyakit hati. Malas untuk ibadah karena penyakit hati. Futur, mulai futur karena penyakit hati. Maka pintu yang pertama diantara masuknya penyakit hati tersebut adalah mata. Sehingga jangan sampai membaca kecuali yang baik-baik saja. Jangan sampai membaca kecuali yang baik-baik saja. Jangan yang dibaca kemudian hanya ahli dunia saja. Masya Allah, ahli dunia, pencapaian terhadap dunianya. Akhirnya berambisi terhadap dunia, akhirnya besar, ingin kemudian sepertinya, oh Masya Allah, ini orang sukses dalam dunianya. Sekali-kali yang dibacanya kisah para ulama, sekali-kali yang dibaca adalah kisah para penuntut ilmu, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, sekali-kali yang dibaca adalah kisah orang-orang yang soleh, bukan hanya sekali-kali, mestinya terus-menerus. Sehingga akhirnya hati ini tak terkontaminasi dengan ambisi-ambisi duniawi. Karena ambisi-ambisi duniawi ini merupakan pangkal segala keburukan. Kalau seorang sudah terbelenggu dengan dunia, sudah, ini merupakan pangkal dari segala keburukan. Malas ibadah, ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian ibadah juga bukan karena Allah dan lain sebagainya. Sehingga perhatikan mata kita, terutama di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai melihat kecuali yang baik-baik saja. Kemudian diantara pintu masuknya penyakit hati juga adalah telinga. Jangan sampai telinga ini mendengar kecuali mendengar sesuatu yang baik. Karena pintu masuknya penyakit-penyakit hati dari telinga kita ini. Kalau kita senantiasa bergaul dengan ahli dunia, mendengar pencapaian mereka terhadap dunia, ya sudah, hati ini condong kepada dunia, hati ini berambisi terhadap dunia. Akhirnya penyakit itu bercokol dalam kolbu kita. Sehingga jaga pendengaran ini, jaga pendengaran ini. Kemudian diantara pintu masuknya penyakit hati juga adalah lisan. Lisan ini merupakan salah satu pintu masuknya penyakit hati ke dalam kolbu kita. Sehingga jangan sampai untuk kemudian mengeluarkan sesuatu dari lisan ini kecuali yang baik-baik saja. Sebelum berucap, letakkanlah akal kita itu sebelum berbicara. Jangan sampai kemudian kita meletakkan akal kita di ujung lisan kita. Letakkan akal kita di belakang lisan. Maksudnya, berpikir dulu. Lihat, kalau saya mengucapkan ini, kira-kira apa konsekuensinya? Kalau saya membicarakan ini, mengucapkan ini, berkata hal yang semacam ini, kira-kira apa yang akan diperoleh? Kira-kira mendapatkan pahala atau tidak, dan sebagainya. Sehingga jaga baik-baik kolbu kita, terutama di dalam bulan Ramadan. Karena baiknya kolbu menjadi penentu amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian sia-sia sudah berjuang, Masya Allah, karena utamanya sangat besar, termotivasi dan lain sebagainya, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelahnya begadang saja. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lelah dan letih saja dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa capek saja dari bulan Ramadan ini. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak menjadikan kita menjadi salah seorang hamba yang dibebaskan dari api neraka. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena kolbu kita yang kemudian kita tidak perhatikan. Padahal ini merupakan kuncinya, yaitu ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan mendidik kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang ketiga, di antara tarbiyah Ramadan berikutnya, Ramadan mendidik kita agar kemudian kita menjadi ahlul Quran. Ramadan mendidik kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang cinta gemar membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak, karena Ramadan merupakan syahrul Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inilah bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan mentarbiah kita agar kemudian kita gemar membaca Al-Quran, agar kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran tidak dipersyaratkan harus hafal Quran, tidak. Sehingga berbahagialah orang-orang yang punya semangat namun kesulitan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena syarat untuk menjadi ahlul Quran tidak mesti harus hafal Quran, tidak. Yang penting dia cinta kepada Al-Quran, dia berupaya mengamalkan isi Al-Quran. Kalau dia punya semangat lebih kemudian dia menghafalkan Al-Quran dan ternyata hafal, maka dia adalah ahlul Quran.
Adapun orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran namun ternyata amalannya menyelisih apa yang dibacanya, maka mereka bukan Al-Quran sekalipun mereka hafal Quran. Sehingga dari sini bulan Ramadan melatih kita untuk gemar membaca Al-Quran, melatih kita untuk cinta kepada Al-Quran, melatih kita agar kita kemudian menjadi ahlul Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang bulan Ramadan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadza syahrul Quran, ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ketika datang bulan Ramadan, Al-Imam Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri mengatakan fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, wa it'amut ta'am, dan memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga Al-Quranul Karim diturunkan dalam bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini ada tarbiyah, pendidikan agar kemudian kita menjadi ahlul Quran, agar kemudian kita gemar membaca Al-Quran, agar kemudian kita mencintai Al-Quranul Karim. Karena semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Jibril menjadi malaikat yang mulia, afdolul malaika. Kenapa? Karena Al-Quran turun melalui perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Rasulullah SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpin penghulunya para nabi dan para rasul, manusia terbaik sepanjang sejarah yang pernah ada. Kenapa? Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Rasulullah menjadi orang yang mulia. Umat Muhammad SAW, kaum muslimin menjadi umat yang mulia. Bahkan dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di tengah manusia. Kenapa? Karena Al-Quran turun di tengah umat Muhammad SAW, diturunkan kepada kaum muslimin. Bulan Ramadan mulia dengan berbagai keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dilipat gandakannya amalan, dibebaskannya hamba-hamba Allah dari api neraka, hamba-hamba pilihannya. Tiap malam di dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar yang lainnya. Mulia. Kenapa? Karena Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar mulia dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di malam tersebut Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia dunia akhirat. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu ada dalam qalbu kita? Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu ada di dalam lisan kita? Bagaimana kalau sekiranya Al-Quran itu senantiasa mengiringi pendengaran telinga kita? Bagaimana kalau sekiranya mushaf Al-Quran itu senantiasa menghiasi pandangan mata kita? Mungkinkah kolbu yang di dalamnya ada Al-Quran? Mungkinkah lisan yang senantiasa terbasahi dengan Al-Quran? Mungkinkah mata yang senantiasa dihiasi dengan pemandangan mushaf Al-Quran? Mungkinkah pendengaran yang senantiasa didengarkan lantunan ayat Al-Quran kemudian diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian akan dibakar dengan api siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawabannya tidak mungkin. Mungkinkah orang-orang yang kemudian ada Al-Quran pada dirinya kemudian Allah akan gelantarkan hidupnya? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan membiarkan ahlul Quran, orang-orang yang dicintainya ini, yang dia adalah ahlullah, Allah akan biarkan dia dalam kehidupan dunia dalam kesengsaraan? Tidak mungkin. Dan Ramadan melatih kita, Ramadan mendidik kita agar kemudian kita menjadi ahlul Quran, agar kemudian kita menjadi gemar Al-Quran, agar kemudian kita menjadi orang yang kemudian banyak membaca Al-Quran. Inilah saatnya latihan agar terbiasa membaca Al-Quran. Di luar Ramadan jarang membaca Al-Quran, di dalam bulan Ramadan termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran, termotivasi untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Inilah saatnya. Sehingga ini merupakan bulannya Al-Quran, tarbiyah pendidikan kepada kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memperingatkan kita. Kalau sudah dengan keutamaan ini, sudah dengan peringatan ini, kemudian tidak mau juga menjadikan kita gemar membaca Al-Quran, tidak mau juga menjadikan kita kemudian menjadi ahlul Quran, kesempatan ada di hadapan mata, Allah peringatkan dengan kasih sayangnya. Di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'anul Karim, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit dunia akhirat. Maka orang-orang yang merasakan kesempitan hidup bisa jadi karena dia mulai meninggalkan Al-Quran. Bukan hanya bacaannya saja yang ditinggalkan, namun berupaya mentadaburi mana-mana yang sudah mulai ditinggalkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan sungguh akan kami bangkitkan ia dalam keadaan buta, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang kemudian Allah bangkitkan dalam keadaan buta karena sebab ia berpaling dari Al-Quran ini mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma,
Duhai Robku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta wa qad kuntu basira? Padahal dahulu di dunia aku dapat melihat. Kemudian Allah tabaraka taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, yang demikian karena telah datang ayat-ayat kami kepada kalian, telah datang Al-Qur'anul Karim kepada kalian, namun kalian melupakannya, kalian mengabaikannya, kalian menyia-nyiakannya, kalian berpaling dari Al-Qur'anul Karim, tidak mau membacanya, tidak mau menyentuhnya, sehingga hanya dijadikan sebagai pajangan saja di rumah. Maka Allah tabaraka taala mengatakan, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula pada hari ini kalian dilupakan, maknanya dicampakkan ke dalam api neraka. Kurang kasih sayang apalagi Allah tabaraka taala mendidik kita agar kemudian menjadi ahlul Quran. Sudah begitu Allah ingatkan kita, bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak ada keinginan untuk kemudian menggali, mentadaburi, menghafal, membaca Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan ancamannya. Sehingga ini merupakan diantara rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir saja, di antara pendidikan tarbiyah dari bulan Ramadan berikutnya, yang ini merupakan tarbiyah yang luar biasa juga, adalah tarbiyah kesabaran. Bulan Ramadan khususnya puasa, bulan Ramadan khususnya puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan, mengajarkan kepada kita tentang hakikat kesabaran. Tentang hakikat kesabaran. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fa inna siyama minas sabr, bahwa yang namanya puasa itu, ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan, termasuk dari kesabaran. Yang namanya puasa yang kita kerjakan, yang kita rasakan dari mulai sahur, kemudian menahan diri untuk tidak makan dan minum dan mengerjakan pembatal-pembatal puasa, sampai kemudian datang waktu maghrib dan lain sebagainya, mengajarkan kita tentang hakikat kesabaran. Bagaimana sabar itu, begitu pula pada saat kita berpuasa. Yang namanya puasa termasuk dari kesabaran. Wa qad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tabaraka taala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang berpuasa, Allah yang memberikan ganjaran pahalanya, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah tabaraka taala saja. Begitu pula dengan orang-orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Loh, kok bisa, kenapa sama? Ya, karena namanya puasa itu merupakan bagian dari kesabaran. Kemudian dikatakan wasabru salasatu anwa, yang namanya sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala taatillah, bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, dan itu ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Wasabrun an maharimillah, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, hal-hal yang haram kepada Allah tabaraka wa taala, dan itu ada pada puasa yang kita kerjakan. Wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah, dan bersabar terhadap takdir, ujian, cobaan, musibah yang Allah tabaraka taala takdirkan menimpa kita, dan itu ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dikatakan watajtami'u ats-tsalatsatu kulluha fi shaum, 3 bentuk kesabaran tadi terkumpul pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Fa inna fihi sabron ala taatillah, karena dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan, di dalamnya terdapat kesabaran, ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita dituntut untuk sabar. Wa sabran amma harramallahu ala saimi minasyahwat, dan di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan terdapat kesabaran untuk menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan bagi orang-orang yang berpuasa, dari perkara-perkara syahwat. Wa sabran ala ma yahsulu lisaimi fi min alamil ju' wal atash wa dha'fi nafsi wal badan, dan di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan pula terdapat kesabaran terhadap apa yang menimpa orang-orang yang berpuasa, dari rasa lapar, dari rasa dahaga, dari lemahnya fisik ini, dari lemahnya jiwa dan badan ini. Sabar, lapar, dahaga, sabar, sebagaimana cobaan ujian yang menimpa seorang hamba, sabar. Sehingga 3 bentuk sabar ini ada dalam ibadah puasa yang kemudian kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Dan terakhir sebagai penutup, ini pula termasuk dari bentuk kesabaran adalah bulan Ramadan mengajarkan kita tadi tentang sabar. Sekarang tentang bagaimana cara bersabar. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sabar. Itulah sabar. Yang namanya sabar itu ada 3 macam, dan itu ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Sekarang bagaimana caranya sabar? Terkadang orang yang ditimpa ujian dan cobaan kemudian dinasihati sabar ya. Orang yang ditimpa ujian dan cobaan itu mengatakan, Anda tak merasakan apa yang aku rasakan. Anda mudah untuk mengatakan di lisan sabar ya, namun Anda tak merasakannya. Sekarang di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan mengajarkan kepada kita bagaimana
yang telah menunggunya. Seorang muslim, seorang mukmin, dia harus tahu bahwa Allah tabaraka wa taala telah memberikan jalan keluar di setiap ujian, cobaan, problematika hidup yang menimpanya. Kemudian tinggal ia rasakan, sebagaimana halnya ketika ia berpuasa. Anggaplah azan maghrib itu sebagai jalan keluar. Anggaplah rasa dahaga, rasa lapar itu merupakan ujian, cobaan yang menimpanya. Bukankah kita yakin seyakin-yakinnya bahwa namanya azan maghrib itu akan datang? Kalaulah seorang muslim, kalaulah seorang mukmin, kalaulah seorang hamba itu kemudian dia yakin seyakin-yakinnya bahwa namanya jalan keluar itu pasti tiba, sebagaimana azan maghrib itu pasti akan tiba berkumandang. Kemudian dia menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan, dengan penuh rasa syukur, karena dia yakin jalan keluar pasti Allah siapkan. Hanya saja kapan waktunya tidak tahu. Ada kala yang cepat, ada kalanya yang lambat, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Kalau kita berada di detik-detik ini, kita tahu bahwa namanya azan maghrib sebentar lagi akan datang. Kalau kita berada di pukul 6 pagi, kita tahu bahwa namanya azan maghrib itu masih jauh lama datangnya. Namun tidak ada seorang pun di antara kita sudah tahu azan maghrib sudah datang, tapi mengeluh saja tidak ada. Yang ada adalah dia tahu bahwa azan maghrib pasti datang, sekalipun masih lama sekali. Begitu pula harusnya seorang itu bersabar. Pertama, dia harus tumbuhkan keyakinan kepada Allah tabaraka wa taala bahwa Allah telah menyiapkan jalan keluar. Jalan keluar, jalan keluar. Hanya saja cepat atau lambatnya, maka itu urusan Allah tabaraka wa taala. Tinggal bagaimana kemudian kita menikmati ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, problematika hidup yang kemudian menimpa kita. Dan masing-masing kita diberikan ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Ada kalanya seorang ditimpakan ujian berupa harta, ada kalanya ditimpakan ujian berupa yang lainnya dan lain sebagainya. Sehingga perlu untuk difahami bahwa yang namanya cara bersabar adalah sebagaimana kita berpuasa. Apa yang harus dihadirkan? Ingatlah bahwa jalan keluar telah Allah siapkan. Tinggal bagaimana kemudian kita menanti jalan keluar Allah tabaraka wa taala tersebut dengan tanpa banyak mengeluh, dengan tanpa banyak bertanya kapan dan kapan, karena pasti akan tiba. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Tersisa beberapa menit ke depan untuk persiapan kita berbuka. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.